Penyakit yang paling mengerikan, sampai-sampai yang sudah di dalam surga pun bisa keluar dari surga. Itulah dia yang mengerikan. Adalah nama penyakitnya. Bapak Ibu jamaah semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Nama penyakitnya hasad. Bagaimana orang yang hasad ini nanti di akhirat? Iyyakum wal hasada. Hati-hati penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua amal ibadah, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Boleh jadi pasangan Anda saat ini sudah menderita selama bertahun-tahun selama bersama Anda. Kebahagiaan dia bersama ibu bapaknya berganti dengan penderitaan bertahun-tahun tadi tidak pernah ngomong. Mungkin suami Anda bukan suami terbaik. Mungkin dia belum bisa mewujudkan impian-impian Anda. Tapi ketahuilah bahwa dia terus berusaha. Dia terus berniat sama Allah. Ya Allah, saya ingin bahagiakan dia, ya Allah. Doakan dia, jaga suami saya, perbaiki agamanya, jadikan setiap lelahnya sebab keberkahan, ya Allah. Pun para suami, doakan istri Anda jadi wanita terbaik, jadi wanita pendamping Anda di surga nanti. Jika akhlaknya belum baik, doakan, ya Allah, ampuni dia, perbaiki akhlaknya, jadikan dia ibu terbaik untuk anak-anak saya. Demi Allah, saat Anda maafkan tidak membuat Anda hina, bahkan kalimat maaf itu membuat Anda mulia di hadapan Allah. Seberat apapun kesalahannya, maafkanlah. Cara mendidik anak, bagaimana biar menjadi anak yang hebat? Nomor 1, niatkan mendidik anak untuk apa? Ibadah kepada siapa? Allah, karena kita meyakini anak merupakan amanah. Nomor 2, ketika dia kecil, usia keemasan 1-10, jangan direpoti dengan ilmu yang tidak manfaat. Fokus pada Al-Quran. Cara ketiga, ketika anak berangkat sekolah, ibu tidak boleh sibuk dengan medsos. Ibu harus sibuk dengan Allah ketika anak sekolah. Apa artinya sibuk dengan Allah? Ibadah, niatkan, ya Allah, ibadahku ini menjadikan anakku sukses dalam sekolahnya. Ya Allah, jadikan ibadahku ini menjadikan anakku fokus dalam pendidikannya. Allah yang akan jaga anak kita. Nomor 3. Nomor 4, dekatkan dengan ulama. Diajak ziarah, silaturahim. Ke rumahnya siapa? Buya. Ke rumahnya tuan guru. Ciri kasur. Seorang anak yang selalu meniatkan pekerjaannya untuk bakti pada orang tua, itu Allah langsung jawab di dunia tanpa menunggu akhirat. Jadi di akhirat pahalanya, di dunia Allah desain segala kemudahan yang mengiringi aktivitasnya. Anda kalau sedang eksplorasi, kesulitan dan sebagainya, coba minta doa orang tua. Datangi orang tua, baktikan orang tua, itu akan ada pengaruh. Ya, ini kelihatan sederhana, tapi sayang Allah kadang-kadang dilekatkan lewat ridhonya kedua orang tua. Inilah 6 golongan orang-orang yang aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan umat manusia di hari kiamat kelak. Semoga kita tidak termasuk ke dalam salah satu
dari 6 golongan ini. Yang pertama yaitu orang yang membiarkan saudaranya yang mukmin dihinakan, padahal dia mampu untuk menolongnya. Yang kedua, orang yang riya di dalam beribadah. Dan yang ketiga yaitu orang yang zolim atau orang yang suka menzolimi orang lain. Dan yang keempat, orang yang akan dibongkar aibnya di hari kiamat kelak, yaitu orang yang suka menyebarkan atau membuka aib saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka aibnya akan dibuka juga di hari kiamat. Dan yang kelima yaitu pengkhianat agama atau orang yang munafik. Dan yang keenam adalah orang-orang yang kafir. Tujuh pintu rezeki yang sering tidak kita sadari. Pertama, buat orang tua bahagia. Kedua, kasih makan kucing jalanan. Ketiga, bersyukur dan kurangi mengeluh. Keempat, niatkan bekerja untuk ibadah. Kelima, syukuri rezeki yang didapat. Keenam, berdagang dengan jujur. Terakhir, perbanyak ibadah. Orang yang ahli sholawat, ini punya beberapa keistimewaan. Salah satunya, orang yang senang baca sholawat, besok kalau punya anak, anak-anaknya akan dijadikan anak yang alim, anak yang soleh dan solehah. Walaupun di masa-masa awalnya dia agak nakal, tapi pada titik akhirnya dia akan disembuhkan dengan barokahnya sholawat. Yang kedua, istimewanya orang yang baca sholawat itu, semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah, termasuk urusan ekonomi. Makanya kalian tidak akan pernah melihat orang yang ahli sholawat, dia hidupnya hidupnya kekurangan. Dia hidupnya kemiskinan, nggak ada. Kita belum pernah menemukan nih, orang yang ahli sholawat, hidupnya miskin, nggak ono. Karena memang jaminan dari orang yang baca sholawat itu akan dimudahkan urusan. Ingat ya, akhlak anak sama dengan akhlak ibu. Kalau kita bilang anak kita bodoh, berarti kita bodoh juga. Ibu mau dibilangin bodoh? Makanya bilang yang baik-baik sama anak. Kamu pintar, oh, dalam hati kita juga pintar. Kamu cerdas, cerdas juga. Ya, kamu jujur, wah aku jujur juga. Akhlak anak sama dengan akhlak ibu. Ya.